Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Tapi sebelum masuk ke materi itu, kita pahami dulu ya, apa sih bilangan rasional dan irasional. Nah, untuk definisinya, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan, A per B. Di mana A harus bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif, boleh juga 0. Sedangkan B tidak boleh sama dengan 0. Untuk bilangan irasional, kebalikannya ya, adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, coba kita lihat dari angka-angka berikut, manakah yang termasuk bilangan rasional dan irasional. Yang pertama adalah 5. 5 bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan pecahan, yaitu 5 per 1. Di mana 5 per 1 maknanya adalah 5 dibagi 1. Di mana 5 dibagi 1 hasilnya 5 dan tidak merubah nilai awal dari bilangan sebelumnya. Sehingga 5 merupakan bilangan rasional. 2 per 3. Sudah jelas 2 per 3 berbentuk bilangan pecahan, sehingga 2 per 3 merupakan bilangan rasional. 3,5. 3,5 bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 35 per 10. Karena 35 per 10 maknanya sama saja 35 dibagi 10. Nah, 35 dibagi 10 hasilnya juga 3,5. Sehingga 3,5 merupakan bilangan rasional. Akar 2. Akar 2 jika kita dibantu kalkulator hasilnya merupakan 1,4142135 dan seterusnya. Hasil dari akar 2 berupa desimal tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, sehingga akar 2 merupakan bilangan irasional. Akar 20. Akar 20 bisa kita pecah menjadi 4 akar 5. Sekarang, kalau 4 merupakan bilangan bulat, dia sudah pasti bilangan rasional. Sedangkan untuk akar 5 sendiri, jika kita dibantu kalkulator, akar 5 hasilnya sama dengan 2,2360667 dan seterusnya. Di mana desimal dari akar 5 tidak dapat dijadikan bentuk pecahan, maka 4 akar 5 merupakan bilangan irasional. 4 2 akar 3. Sudah jelas 4 merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat sudah pasti bilangan rasional. Sedangkan 2 per 3 merupakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan pun sudah pasti bilangan rasional, sehingga 4 2 per 3 merupakan bilangan rasional. Sekarang coba perhatikan bilangan desimal berikut. Apakah bilangan desimal tersebut merupakan bilangan rasional? Kita mulai dari 0,333. Kita misalkan A sebagai 0,333 dan seterusnya. Jika kita perhatikan, angkanya terus berulang di angka 3. Angkanya terus berulang di satu angka di belakang koma. Maka kita kalikan A dengan 10. Akan diperoleh hasil 10A sama dengan 3,333 dan seterusnya. Kita kurangkan 10A dengan A. 10A sama dengan 3,333. Lalu dikurang dengan A sama dengan 0,333. Jika kita kurangkan, 10A dikurang A atau 10A dikurang 1A. Hasilnya sama dengan 9A. Lalu 3,333 dikurang 0,333. Ini angka di belakang koma bisa kita coret habis. Jadi kita kurangkan bagian depan saja. 3 dikurang 0 hasilnya 3. Maka A sama dengan 3 per 9 atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, karena 0,333 ternyata bisa kita rubah menjadi pecahan 1 per 3, maka bisa dikatakan 0,333 sebagai bilangan rasional. Sekarang kita lanjut. Kita misalkan A sebagai 0,090909 dan seterusnya.
Terjadi pengulangan di angka 0 dan 9 atau dua angka belakang koma. Maka A dikalikan dengan 100. Diperoleh hasil 100A sama dengan 09, 0909 dan seterusnya. Sekarang kita kurangkan antara 10A dengan A. Maaf, 100A ya, maksudnya 100A sama dengan 09,0909 dan seterusnya dikurang dengan A 0,0909 dan seterusnya. Maka jika dikurangkan hasilnya 100A dikurang dengan A atau dikurang dengan 1A, hasilnya 99A, lalu 09,0909 dikurang 09,09, ini kita coret nih belakangnya, hasilnya menjadi 9 dikurang 0 yaitu 9. Maka A sama dengan 9 per 99 atau jika disederhanakan menjadi 1/11. Nah, karena 0,0909 bisa kita rubah menjadi 1/11, maka bilangan tersebut merupakan bilangan rasional. Selanjutnya, kita misalkan A sebagai 0,123, dan seterusnya. Terjadi pengulangan di angka 1, 2, dan 3 atau 3 bilangan di belakang koma. Maka kita kalikan dengan 1000. Kita peroleh 1000 kali A menjadi 1000A, lalu bilangan desimalnya hasilnya menjadi 123, 123, 123, dan seterusnya. Seperti cara sebelumnya, kita kurangkan antara 1000A dengan A. Maka 1000A yang hasilnya 123,123, 123, dan seterusnya dikurang dengan A yang tadinya 0,123, 123, dan seterusnya. Jika dikurangkan, hasilnya menjadi 1000A dikurang A atau 1000A dikurang 1A, hasilnya 999A. Lalu hasil bilangannya jika dikurang angka di belakang 0 habis, sisa 123 dikurang 0, hasilnya 123. Maka A sama dengan 123 dibagi dengan 999. Atau jika disederhanakan, sama-sama dibagi 3, hasilnya menjadi 41/333. Maka yang tadinya 0,123 bisa diubah menjadi 41/333, maka bilangan tersebut merupakan bilangan rasional. Agar kalian lebih paham, dicoba bilangan-bilangan desimal berikut untuk diubah menjadi bilangan pecahan. Pembelajaran kali ini semoga materinya dapat dipahami dan diaplikasikan dalam ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.